Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda, salah satu peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya bertempat belajar di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan kali ini saya akan menampilkan video tentang pembelajaran bahasa Indonesia tema teks hikayat untuk kelas 10 fase E. Modul ajar ini merupakan modul ajar yang memuat materi pokok membaca kritis teks hikayat dan cerpen, menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Dalam fase E ini, elemen yang kami muat adalah elemen membaca dan memirsa sebagaimana yang tertuang dalam capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya deskripsi, laporan, narasi, rekom, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi dari teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik juga menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, dan atau pendapat pro atau kontra dari teks visual dan audio visual secara kreatif. Kemudian peserta didik menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan isi teks. Profil pelajar Pancasila yang kami muat di dalam pembelajaran kali ini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada teman-temannya yang tidak hadir? Ada hadir semua? Pertama, pesan untuk pagi hari ini, jaga kesehatannya. Mudah-mudahan di cuaca yang sekarang pancaroba ini kita diberikan kesehatan dengan cara menjaga pola makan, mengatur waktu kita untuk selalu menggunakan waktunya dengan kegiatan yang positif. Oke. Pagi ini kita akan belajar tentang hikayat. Sudah mempersiapkan materinya, nanti silakan diikuti dengan seksama. Bagi nanti yang ada kesulitan dalam belajar bisa masuk akademia dan hikayat. Saya yakin anak-anak semuanya sebelum memasuki jenjang SMA sudah pernah belajar hikayat atau sudah pernah mendengar tentang hikayat. Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Nomor satu, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Siapa namanya? Rahma. Oke, Rahma. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Baik, tadi jawaban dari teman kita Rahma bagaimana? Betul? Jadi itulah tadi yang disamakan dengan hikayat. Pertanyaan yang kedua, ayo siapa yang bisa menjawab lagi? Apa yang dimaksud dengan nilai dalam hikayat? Oke, silakan. Memiliki banyak nilai kehidupan, yaitu nilai religius atau agama, moral, budaya, sosial, edukasi atau pendidikan, dan estetika atau keindahan. Ya, betul yang disampaikan oleh teman kita. Jadi kita beri plus dulu untuk 10-3 memang luar biasa. Pertanyaan ini bisa dijawab dengan tuntas. Oke, kita lanjutkan materi kita ya. Oke, siap? Ya. Ya, anak-anak, hari ini materi hikayat kita, materi pokoknya adalah membaca kritis teks hikayat dan cerpen. Kemudian menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Kemudian tujuannya apa pembelajaran kita hari ini? Yang pertama,
Anak-anak nanti mampu membaca untuk menilai dan mengkritisi karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen serta mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. Baik, anak. Sekarang definisi tentang hikayat secara detail atau lebih jelas lagi yang bisa menyampaikan atau menjelaskan. Silakan, siapa? Oke, silakan. Hikayat berasal dari kata bahasa Arab yaitu haka yang artinya adalah cerita. Yang lain, jawaban yang lain yang mungkin ada pandangan yang berbeda dari teman kita tadi, silakan. Ya, silakan yang berbeda sendiri. Bajunya, silakan jawab. Sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, sejarah, keagamaan, dan sebagainya. Jadi anak-anak, kesimpulannya definisi hikayat adalah cerita yang berbahasa Melayu lama, biasanya bersetting istana sentris tanpa diketahui siapa pengarangnya, dengan ciri khas apa? Bersifat magis atau sesuatu yang bersifat keajaiban. Kemudian ciri-ciri hikayat yang pertama adalah dari segi bahasa. Bahasanya menggunakan bahasa. Ada yang bahasa Arab Melayu, ada yang Melayu tradisional, ada yang menggunakan bahasa daerah lokal. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya dari segi tema. Tema hikayat itu cenderung kaku, kemudian istana sentris tipenya, dan adat istiadat sekaligus juga ada yang mistis. Dan yang ketiga, cirinya hikayat adalah sifat masyarakat dituangkan di dalamnya secara statis, perubahan sangat lambat. Dalam artian ini menggambarkan sebuah kisah zaman dahulu. Ciri yang keempat dalam hikayat itu dari segi sifat karya sastranya. Jadi sifatnya statis, baik bentuk maupun temanya. Yang kelima adalah pengarang. Pengarangnya kebanyakan anonim, dalam artian tidak dikenal dan bersifat komunal. Yang keenam, sifat isinya berupa cerita khayal atau cerita fantasi, hiburan. Dan yang terakhir adalah penyajiannya. Penyajiannya ada yang berupa lisan, langsung diceritakan, atau ditulis dalam sebuah kertas atau di lembar-lembar yang bisa ditulis seperti apa ataupun di kulit-kulit, di daun-daun dan sebagainya. Itu adalah sekilas tentang ciri-ciri hikayat. Selanjutnya, untuk unsur intrinsik hikayat. Jadi nanti ada dua unsur hikayat. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam hikayat itu sendiri. Kalau unsur ekstrinsik adalah unsur yang mempengaruhi hikayat dari luar. Nah, unsur intrinsik hikayat ada beberapa. Yang pertama ada alur atau plot, rentetan cerita. Yang kedua temanya. Yang ketiga penokohan, yang keempat ada sudut pandang, yang kelima ada latar atau sajian tempatnya seperti apa, waktunya seperti apa, itu namanya latar. Kemudian yang keenam adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang, penulisnya kepada pembaca. Sedangkan unsur ekstrinsik yang berada dalam hikayat itu ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Apa saja? Yang pertama, di sana ada pengalaman hidup penulis. Pengalaman hidup seorang penulis itu mempengaruhi sebuah cerita yang dikarang olehnya. Sehingga ini digolongkan unsur ekstrinsik atau unsur luar. Yang kedua, ada riwayat pengarang. Riwayat pengarang latar belakangnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, itu juga mempengaruhi hikayat. Ketika seorang pengarang memiliki pengetahuan atau memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka kualitas karangannya juga akan dipengaruhi oleh pendidikannya. Ini yang dinamakan unsur ekstrinsik yang mempengaruhi daripada teks hikayat. Dan yang ketiga adalah sosial budaya. Budaya yang ada pada saat itu ketika hikayat tersebut ditulis. Kita pernah lihat ada sebuah kisah yang ditulis pada zaman penjajahan.
maka identik yang dibahas adalah bagaimana kekejaman tentang peperangan, tentang penjajahan. Berarti itu adalah unsur luar atau ekstrinsik yang mempengaruhi daripada teks kita. Jadi ini bisa dipaham anak? Baik, sekarang Bapak ingin kalian membentuk sebuah tim, membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 7 atau 8 anggota. Ya, siap? Siap. Bisa membentuk sendiri? Bisa. Silakan, Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit nantinya untuk berdiskusi membahas tentang teks hikayat. Tunjuknya seperti ini, silakan diperhatikan. Nanti ketika sudah terbentuk kelompok, tunjuk satu orang untuk menjadi ketua. Setelah terbentuk ketua, kemudian ketua memberikan tugas ke masing-masing anggotanya. Ada yang bertugas untuk mencatat, ada yang bertugas untuk ngetik, ada yang bertugas untuk browsing, ya, ada yang bertugas untuk membacakan hikayatnya. Silakan berdiskusi dengan baik, kemudian manfaatkan waktu diskusi untuk saling bertukar pendapat. Dalam diskusi nanti, yang perlu anak kerjakan adalah yang pertama mencari contoh teks hikayat dari mana? Internet. Berarti masuk di melalui media Google, silakan browsing, mencari contoh-contoh teks hikayat, tema apapun terserah, bebas. Satu kelompok mengkaji satu teks hikayat. Kemudian dikaji, dipahami. Setelah itu nanti silakan dijawab. Ada 2 pertanyaan yang sudah Bapak siapkan di lembar kerja. Lembar kerjanya ini secara online. Silakan nanti setiap kelompok masuk ke dalam link yang sudah Bapak siapkan untuk memberikan jawaban dari hasil diskusinya. Bisa dipahami ya? Bisa. 20 menit cukup? Oke. Silakan sekarang mulai berunding dan menentukan siapa ketuanya dan anggotanya. Silakan. Nah, ini
Sudah selesai diskusinya? Sudah menemukan cerita kekayaannya? Sekarang giliran kita akan presentasi. Semua kelompok siap untuk presentasi? Iya, Pak. Ini kita sepakati dulu. Kita langsung ditunjuk menawarkan diri atau diundi? Menawarkan diri. Oke. Kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi dulu? Mana kelompok 2? Angkat tangan. Oke. Ketua mana ketuanya? Ketua kelompok 2. Silakan perwakilan ketuanya untuk maju ke depan. Pertama, ketua kelompok 2 ya. Tadi sudah mengerjakan diskusinya dengan baik dan sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang lainnya diperhatikan. Ini perwakilan teman kita mempresentasikan dan nanti minta untuk kelompok lain yang tidak presentasi memberikan tanggapan, memberikan komentar terkait apa yang sudah disampaikan oleh teman kita selama. Teman-teman, sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama yaitu bagaimana hubungan pesan moral yang disampaikan dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Langsung bisa ke sini. Cerita tersebut, pesan moral yang ada masih relevan dengan kondisi zaman sekarang, yakni kita dituntut untuk menjadi pribadi yang sabar dan dermawan. Terima kasih dari kelompok 3 luar biasa presentasinya. Tadi sudah dipaparkan oleh teman kita Rahma jawabannya. Untuk pertanyaan yang nomor 1 ini, dia menjawab dalam cerita tersebut pesan moral yang ada masih relevan, masih sesuai dengan kondisi pada zaman sekarang. Nah, barangkali dari kelompok lain ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, silakan. Pesan moralnya tentang kesabaran. Karena di dalam cerita tersebut mengisahkan seorang pengembara yang sedang lapar. Meskipun dia sedang lapar, dia itu tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti mencuri atau hal yang lain. Dia itu tetap sabar menahan laparnya. Tepuk tangan untuk teman kita. Karena presentasinya bagus, maka Bapak akan memberikan hadiah berupa souvenir cantik. Ini menyimbolkan pernik zaman dahulu. Kalau kita membaca hikayat zaman dahulu, kita akan melihat gambar apa namanya? Kendi. Ya, silakan diterima. Tepuk tangan untuk Rahman dan kawan-kawan. Presentasi berikutnya dari kelompok mana yang siap? Oke, kelompok 3, silakan maju ke depan. Oke. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Ada pada pertanyaan, berdasarkan penggalan cerita pada hikayat tersebut, apakah yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca? Jawabannya, kita harus banyak-banyak bersyukur. Jangan selalu melihat ke atas, sekali-kali lihatlah ke bawah, karena masih banyak orang yang hidupnya lebih menderita dari kita. Dari kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan. Betul apa yang dibahas kok ditanya begitu? Yang ada pada cerita tersebut adalah hikayat Abu Nawas dan juga Lalat. Disampaikan bahwa Abu Nawas ingin menyampaikan amanatnya, yaitu agar kita selalu bersyukur, tidak melihat ke atas, tetapi melihat orang yang ada di bawah kita. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 3 ya, luar biasa, kita beri aplaus. Dan sebagai penghargaan untuk kelompok 3 yang telah berhasil berdiskusi dengan baik dan mampu mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, ini ada souvenir cantik untuk kelompok 3. Silakan diterima. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Baik anak-anak, itulah tadi materi kita hari ini tentang hikayat. Jadi semuanya sudah bisa memahami ya apa itu hikayat? Ciri-cirinya sudah tahu?
struktur yang ada di dalamnya? Unsur-unsur di dalamnya? Luar biasa. Setelah selesai melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran, para siswa kemudian merangkum materi yang telah dipelajari, baik materi yang berada di buku teks maupun materi yang sudah dijelaskan melalui tampilan layar di PowerPoint. Tujuannya adalah siswa bisa membuat sebuah rangkuman secara garis besar materi yang dipelajari pada hari ini. Setelah materi tadi, kita akan mengerjakan post test. Jadi silakan mengerjakan soal-soal berikut ini nanti melalui link yang sudah Bapak share di grup WhatsApp. Nah, di situ silakan dikerjakan. Siapa nanti yang bisa berhasil mendapatkan poin tertinggi, dalam artian sudah bisa mencapai standar minimal nilai 75. Usahakan nilai kalian di atas 75 supaya tidak remedi. Ya, silakan dibuka WhatsApp-nya dan ikuti link yang sudah ada untuk mengerjakan post test materi pada pagi hari ini.
Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita. Jangan lupa sering-sering membaca cerita zaman dahulu, karena dari cerita itu kita bisa mengambil pesan moral, pesan yang luar biasa yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, doa. Doa mulai. Terima kasih, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.